Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatur Rahman Al-Ghozi dengan NIM 2200018284 dari kelas E. Saya di sini akan menjelaskan tentang keamanan komputer untuk tugas pertemuan 9 dan tugas pertemuan 10. Di mana di sini untuk tugas pertemuan 9, soalnya nomor 1 adalah jelaskan pengertian dan tujuan firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk memantau, mengontrol, dan melindungi lalu lintas data yang masuk atau keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Firewall sendiri berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internet yang aman dan jaringan eksternal yang berpotensi berbahaya, seperti internet. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah akses yang tidak sah, melindungi data sensitif, mencegah serangan cyber, dan memastikan hanya lalu lintas yang diizinkan yang dapat melewati jaringan, sehingga menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem. Kemudian di sini untuk soal nomor 2 yaitu buatlah gambar penggunaan firewall, jaringan komputer, dan PC, dan jelaskan. Di sini ada gambar proxy firewall, di mana ada internet, firewall, proxy, HP, PC, dan laptop. Untuk penjelasannya sendiri yaitu pada gambar di atas, proxy firewall berfungsi sebagai lapisan keamanan dalam jaringan komputer dengan bertindak sebagai perantara antara pengguna seperti PC, laptop, dan smartphone, dan internet. Semua permintaan pengguna akan melewati proxy yang bertugas menyaring dan memeriksa data sebelum diteruskan ke dalam firewall. Selanjutnya di sini firewall. Firewall bekerja untuk memblokir akses yang tidak sah, mendeteksi ancaman seperti malware, dan memastikan hanya lalu lintas yang aman yang diizinkan. Dengan kombinasi ini, proxy firewall memberikan keamanan tambahan, melindungi privasi pengguna, menyaring konten yang berbahaya, dan memungkinkan pengendalian akses yang lebih baik dalam jaringan. Selanjutnya untuk tugas pertemuan ke-10, di mana nomor 1 adalah apa ruang lingkup keamanan internet. Di sini ruang lingkup keamanan internet mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi data, sistem, dan pengguna saat beraktivitas di dunia maya. Hal ini meliputi perlindungan data pribadi dan informasi sensitif melalui enkripsi dan kebijakan privasi. Pencegahan ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta pengamanan jaringan menggunakan firewall, VPN, dan pemantauan aktivitas. Selain itu, keamanan internet juga mencakup edukasi pengguna untuk menghindari tindakan berisiko, penerapan regulasi hukum untuk menegakkan keamanan, dan pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman yang efektif. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu bagaimana upaya pencegahan terjadi kejahatan internet. Yang pertama yaitu pengguna internet harus diberikan edukasi mengenai bahaya dan resiko kejahatan cyber seperti phishing, malware, dan penipuan online. Yang kedua adalah pastikan untuk menggunakan kata sandi yang kuat, unik, dan tidak mudah ditebak. Yang ketiga, lakukan pembaruan rutin pada sistem operasi dan aplikasi untuk menambal kerentanan. Selanjutnya yang kelima yaitu install perangkat lunak antivirus yang terpercaya untuk mendeteksi dan menghapus malware. Kemudian yang keenam, yaitu ada hindari membuka email atau tautan yang mencurigakan dan selalu verifikasi sumber email sebelum mengambil tindakan. Untuk soal yang terakhir yaitu perangkat lunak apa yang dapat digunakan untuk menguji keamanan web dan keamanan server. Yang di sini yang pertama yaitu ada set attack proxy, yaitu alat sumber terbuka yang digunakan untuk mengidentifikasi kerentanannya dalam aplikasi web termasuk XSS dan SQL injection. Kemudian ada yang kedua yaitu Brute Suite, yaitu perangkat pengguna keamanan aplikasi web yang menyediakan pemindahan otomatis dan pengujian manual untuk mendeteksi celah keamanan. Yang ketiga adalah Nmap atau alat pemetaan jaringan yang digunakan untuk memindai port dan layanan terbuka pada server serta mendeteksi kerentanannya. Kemudian yang keempat yaitu Nikto atau alat pemindai untuk memeriksa server web terhadap potensi kerentanannya, konfigurasi yang salah, dan perangkat lunak usang. Kemudian yang terakhir yaitu ada Metasploit, yaitu alat pengujian penetrasi yang digunakan untuk mengeksploitasi celah keamanan dan mengidentifikasi masalah dalam aplikasi web dan server.